Ya, pemirsa, pemerintah telah memerintahkan tim Satgas Tinombala untuk memburu kelompok MIT yang telah menganiaya hingga tewas satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personel gabungan Tinombala. Warga desa Lembon Tongoa, Sulawesi Tengah dihebohkan dengan pembunuhan sadis satu keluarga. Tak hanya dibunuh, keempat korban dibakar hingga rumahnya pun habis dilalap api. Isak tangis kerabat pecah saat mengantarkan keempat jenazah. Pada Jumat pagi, 8 orang tak dikenal memasuki sebuah rumah, mengambil beras 40 kg dan langsung menganiaya penghuni rumah dengan senjata tajam. Peristiwa ini pun membuat keluarga korban trauma. Cuma mamaku itu saya lihat, pas mamaku pergi, saya lihat, saya mau tarik tidak bisa lagi. Saya lihat sudah sana dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, kita di mana jalan terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Sementara itu, pemerintah menyatakan tengah memburu kelompok MIT di bawah pimpinan Ali Kalora yang diduga melakukan pembantaian tersebut. Ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personel gabungan Tinombala dibantu Polres Sigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan marinir gelar operasi lengkap dengan kendaraan lapis baja di Lampung. Suara baku tembak marinir dengan musuh membuat wilayah Teluk Betung mencekam. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Suhartono meninjau latihan operasi pertempuran kota yang dilaksanakan oleh Brigade Infanteri 4 Marinir di Teluk Betung, Bandar Lampung hari Minggu. Latihan ini merupakan salah satu upaya pemeliharaan profesionalisme prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam rangka kesiapsiagaan setiap saat. Kendaraan lapis baja Korps Marinir diturunkan dalam latihan ini. Skenario yang dilakukan kali ini adalah musuh menduduki kota. Baku tembak tak terhindarkan antara prajurit marinir dan musuh. Jadi di samping pertempuran di daerah muara-muara sungai, rawa-rawa, daerah pantai, juga di daerah perkotaan. Dan operasi di daerah hutan berpenduduk. Jadi semua medan dan semua cuaca kita harus mampu menyiapkan prajurit-prajurit kita bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Latihan ini akan secara bergilir dilaksanakan di jajaran Korps Marinir di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya pada hari Jumat, prajurit Pasmar 1 Jakarta dan prajurit Pasmar 2 Surabaya melaksanakan latihan patroli rawa, sungai, dan perairan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Surakarta, Jawa Tengah selesai menyortir 400.000 lebih lembar surat suara Pilwakot Surakarta. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.000 lebih surat suara dinyatakan rusak. Selama proses penyortiran dan pelipatan, Komisi Pemilihan Umum Surakarta, Jawa Tengah menemukan 8.237 surat suara Pilwakot Solo yang rusak. Kerusakan surat suara yang ditemukan mulai dari kertas terlipat, bercak hitam di kolom foto serta nama paslon dan warna yang tidak merata. Kertas surat suara rusak dipisahkan dan akan dimusnahkan pada H-1 pencoblosan. Pemusnahan dilakukan agar tidak disalahgunakan. Surat suara rusak akan ditukar dengan yang baru pada pihak percetakan. Surat suara yang rusak itu meliputi ada bercak, kemudian warna yang tidak merata, kemudian di salah satu kolom itu ada bercak hitam atau merah, sehingga itu akan mengganggu, dan kemudian ada surat suaranya itu, kertas suaranya itu agak terlipat seperti itu. Pilwakot Surakarta diikuti dua pasangan calon, yakni Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa yang diusung PDIP dan Bagio Wahyono FX dari Independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, cegah penyebaran COVID-19 saat pemungutan suara, KPUD Ponorogo, Jawa Timur membagikan ribuan alat pelindung diri atau APD ke TPS. Nantinya semua petugas di TPS diwajibkan mengenakan APD saat pemungutan suara. Para pekerja ini sibuk memasukkan masker, disinfektan, sabun cuci tangan ke dalam ember plastik. Selain itu ada juga tisu, sarung tangan sekali pakai, dan face shield. Alat pelindung diri ini akan didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesiapan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 saat pemungutan suara Desember mendatang. Nanti di TPS itu kami telah diharuskan untuk mengadakan pengadaan APD tersebut sejumlah 14 item, yaitu semisal masker sekali pakai, juga ada sarung tangan, termogan, baju hazmat, juga ada nanti hand sanitizer, sabun cuci tangan dan juga disinfektan, serta ada masker kain, sarung tangan sekali pakai, tisu, kantong plastik, face shield, dan juga semprotan, dan yang terakhir mungkin ada bak untuk pengisian air cuci tangan itu. Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo diikuti oleh 2 pasangan calon bupati dengan daftar pemilih tetap 759.045 pemilih. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.